Hai Sivitas, welcome to Kampus Unfilter, No Filter and no sensor. Di episode 18 kali ini, kalian masih ditemenin sama aku Luna Dan aku Dara. Dan di topik kali ini tuh topik yang agak sensitif nih. Karena ini tuh jadi perbincangan di kalangan anak-anak mahasiswa. Wow, apaan tuh? Dan ini tuh sering juga jadi skandal-skandal viral di dunia kampus. Kamu bisa tebak gak nih apa? Kalau misalnya ngomongin skandal, dengar kata skandal tuh kayak udah merinding, kayak takut gitu loh kita ngebahasnya gitu ya. Iya kan? Cuma kayaknya feeling aku kita bakal ngebahas tentang pergaulan bebas lagi. Bener gak sih? Karena kan seperti biasa Kampus Unfilter itu membahas tentang gosip-gosip. Bener sih. Cuman kalau misalkan pergaulan bebas itu kan udah kita bahas di episode sebelumnya ya. Betul. Dan itu sebenarnya nggak jauh beda juga dari topik yang sebelumnya, masih nyangkut-nyangkut sama pergaulan bebas. Cuman lebih ke arah yang lebih menjurus, alias living together, tinggal bareng pacar nih. Wow, seru nih kayaknya pembahasan kali ini. Kita bakal bahas tentang living together, di mana sepasang kekasih gitu ya, tinggal di satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Ini kayak seru banget. So daripada lama-lama, langsung aja kita mulai kali ya Lun ya. Oke, kita buka dulu kali ya. Boleh. Jadi fenomena mahasiswa living together alias tinggal bareng pacar ini tuh udah jadi sesuatu yang lumrah atau dinormalisasiin sama kita ya kan Dar. Nah tapi apakah ini tuh soal cinta yang gak bisa dibendung nih Sivitas, atau malah soal dompet? Wow, ini menarik nih karena banyak banget mahasiswa yang memutuskan untuk living together karena alasannya bisa lebih hemat. Karena kan biaya kos tuh kayak mahal gitu kan. Bener dengan sih. living together bisa apa ya, istilahnya split bill gitu ya, beres PT-PT setengah-setengah. gitu iya, ya. patungan gitu ya. Jadi gini nih, banyak mahasiswa yang ngerantau di kota besar itu mereka tuh kan jauh dari orang tua ya. Betul. Dan mereka itu pasti punya kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan ketika mereka tinggal bareng orang tua. Nah, jadi mungkin tinggal bareng atau ngontrak bareng pacar itu bisa jadi salah satu alasan efisiensi ataupun kenyamanan buat mereka sendiri gitu kali ya. Betul banget. Nah, apalagi kan living together itu kan bukan budaya kita Kita banget ya, gitu kan. benar. Dan aku sempat baca di salah satu thread Twitter gitu, ada cerita kayak dia tuh cerita, jadi ada cewek dia tuh living together sama pacarnya. Jadi awalnya tuh kayak fine aja, kayak couple gemes-gemes gitu loh yang kayak di TikTok, Instagram. Cuma ketika mereka putus, chaos tuh. Oke. Iya, kayak mempeributkan barang-barang, terus juga Tinggalnya. Iya, tinggalnya mau di mana. Itu bisa dibilang ini kosan punya gue gitu, kayak berebutan gitu loh, kayak ini punya gue. Bener. Jadi chaos gitu. Terus kenapa sih mereka itu kayak memutuskan buat tinggal bareng gitu? Ini tuh ada beberapa alasannya sih menurut aku. Yang pertama juga kayak dari ekonomi gak sih? Betul. Karena kan bayar kosan itu mahal ya. Apalagi di kota-kota besar kayak di Jakarta atau bahkan di Bandung aja sekarang udah tinggi banget gitu Di ya. Bandung juga udah mulai mahal gitu kan. Iya, makanya mungkin itu tuh salah satu cara biar mereka itu bisa lebih hemat juga gitu ya. Iya, betul. Apalagi kan buat anak rantau nih, khusus anak rantau yang dimana dia tuh dikasih kepercayaan sama orang tuanya buat kayak, nih kamu tinggal di sini ya, mandiri, dikasih uang bulanan. Mungkin sisa uang bulanan itu dia pakai buat foya-foya atau apapun gitu ya. Iya. You never know gitu ya. Dan sisanya bisa bagi dua gitu ya Dan sama pacar alasannya mereka. tuh, yang kedua tuh ada kenyamanan nih. Gimana tuh kenyamanan? Karena kan sepasang kekasih gitu ya, kayak ini lagi bucin-bucinnya, gak mau ditinggalin, maunya bareng terus, berduaan terus, akhirnya mereka memutuskan untuk living together. Bener Biasanya sih, kayak gitu. kenyamanan ya. Betul, kenyamanan. Dan menurut aku juga itu tuh bisa dari waktu juga nih. Karena kan sebagai pasangan itu kan mereka itu pasti punya yang namanya bare minimum nih. Iya. Cowok tuh harus bolak-balik nganterin ceweknya, antar jemput. Betul. Nah kalau misalkan mereka ini living together atau tinggal bareng itu mereka kayak nggak perlu antar jemput karena ya udah tinggal bareng, tinggal kayak ke kosan jalan aja tuh bisa gitu kan. Gak usah ribet-ribet gitu ya, kayak gak usah berantem, tolong jemput aku dong, gak bisa aku sibuk, gak bisa, gak ada alasan kayak gitu ya. Iya bener banget nih. Dan biasanya tuh ini adalah salah satu alasan yang sering banget dipakai sama orang-orang nih Lon. Apa Tau tuh? gak? Itu bisa apa ya, istilahnya bisa dipakai buat dites atau mengetes pasangannya sebelum menikah. Oh aku tahu nih. Iya ngerti. Ini pasangan ini worth it gak sih buat kita lanjutin ke hubungan yang lebih serius gitu? Iya. Dengan kayak ngelihat dia tuh sehariannya kayak gimana sih, betul gak sih? Bener sih, aneh sih ya, cuma Iya. kayak ini nyata sih Iya, dan Beta. rata-rata emang alasannya tuh kayak gitu gak sih, buat ngetes aja ini emang beneran cocok gak sih buat dinikahin atau enggak gitu. Iya, setuju. Itu serem ya. Iya serem, tapi bener-bener itu terjadi di dunia nyata juga gitu ya. Terus ada juga nih realita ketika
kalian tuh udah nyoba terjun ke dunia living together sama pacar, itu tuh sebenarnya nggak semuanya seindah kayak di reels Instagram sih Betul. Vita. Karena misalnya nih kayak kalian tuh bakalan jadi lebih sering konflik karena kalian tuh lebih sering ketemu sama pacar kalian ya, karena tinggal bareng juga ya. Iya, Jadi 24/7 gitu ya bareng-bareng. iya, jadi konflik tuh pasti bakalan sering terjadi gitu. Betul. Karena kalian tuh jadi gak punya apa ya istilahnya, gak punya waktu buat pribadi gitu. Iya, gak bisa me time gitu kan. Iya, kayak gitu. Terus juga pasti kalian itu bakalan ketergantungan sama pasangan kalian ya, ketergantungan betul. emosional karena kalian udah biasa ngelakuin apapun bareng. Bareng. Jadi kayak kalian pasti ya bakalan adalah ketergantungan itu di saat kalian itu udah nggak bareng-bareng lagi. Iya, kayak misalnya contoh apa ya, contoh kecilnya kayak mau makan malam gitu kan, biasanya kita bareng gitu. Kok kita? Maksudnya seorang pasangannya gitu Bareng makan ya. bareng. Terus tiba-tiba mereka putus atau berantem, jadi kayak aduh aku nggak mau makan, aku nggak bareng kamu. Itu kan Bener. ketergantungan kan. Iya. Betul. Aduh kacau banget ya ini ya. Kacau. Terus juga pasti bakalan ada ancaman bocor kayak ke orang tua. Itu pasti. Karena sih. menurut aku ya kayak yang living together itu pasti nggak semuanya bilang ke orang tua. Bahkan Betul. kayaknya sedikit banget yang bilang ke orang tua karena mungkin perizinannya juga susah iya, ya. mikir 2 kali kali ya orang tuanya. Iya, dan kalau misalkan sampai bocor ke orang tua mereka, pasti mereka juga bakalan ya chaos sendiri juga Iya, kan. apalagi kalau misalnya udah sampai bocor gitu ya ke orang tua, apalagi ya mungkin yang lebih fatalnya kalau misalnya udah bocor ke dunia kampus. Bener Jadi sih. perbincangan atau Jadi- bahkan apa ya, sanksi sosial lebih berat gitu ya. Bener sih, setuju. Dan Civitas nih, buat kalian juga harus memperhatikan kesehatan mental. Bener banget sih, kesehatan mental Iya. penting ya. Betul, karena kan tadi diomongin ya, apa sih yang living together tuh rata-rata bisa apa ya? Tadi tuh apa? Apa ya? Ketergantungan emosional Betul, itu dan- tadi ya. Betul, dan ketika kalian pisah rumah, pisah kontrakan atau apapun itu, jadi kalian kayak ngerasa aduh kesepian, aku nggak bisa ngejalanin semuanya tanpa kamu, kayak Kenanya gitu. ke mental ya, Kenanya ke kayak ini mental. life after breakup. Iya kan, yang gak living together aja kena mental, lagi ini yang living together yang dimana 24/7 tuh bareng-bareng. Iya, Serem setuju banget. Apalagi kalau mereka yang kayak satu kampus gitu kan. Iya. Sih kayak aduh udah deh, Susah. gue kayak udah gamut lagi ngampus Betul. gitu. Oh ya nih, gue ada nih sempet cerita dari teman kampus. Gue bacain ya, sebut aja namanya si A. Oke. Jadi dia nih tinggal bareng pacarnya dari semester 3. Mm-mm. Dari awal ya berarti. Dari jam-jam maba gitu ya. Iya. Nah awalnya gue pikir bakal jadi pengalaman seru kayak couple goal gitu. Tapi ternyata capek juga, beda gaya hidup, urusan duit, ekspektasi emosional semuanya numpuk. Dan waktu putus chaos banget, barang-barang masih nyampur, harus pisah kontrakan, dan gue sempet ngalamin mental breakdown. Mental breakdown itu tadi ya. Wow, udah sampai titik mental breakdown gitu ya. Iya. Serem juga Serem ya. sih. Nah itu tuh baru satu sisi aja. Ada juga yang bilang mereka tuh justru jadi makin dewasa setelah living together. Jadi kayak mungkin gini ya, aku gak tahu ya makin dewasanya dari sebelah mana. Mungkin dari yang aku lihat, mungkin karena misalnya dari si ceweknya ya, dari sisi ceweknya nih, cowoknya tuh kan kayak misalnya dia masakin cowoknya. Oke. Mungkin itu kali ya, belajar dewasa untuk mempersiapkan Siapkan jadi calon istri gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena itu kali ya, jadi kenapa orang bilang kayak living together bisa ngebikin dewasa, atau mungkin karena kalau misalnya living together pasti ada aja masalah, jadi ngebikin mereka tuh apa ya, kayak mecahin masalah bareng-bareng Bareng-bareng ya. kayak gitu. Terus katanya juga bisa lebih hemat juga ya, Ah, yang tadi hemat. sering banget sih di kayak dimension bakalan lebih hemat, tapi lebih hematnya ini tuh dibayar pakai mental. Jadi ada plus minusnya ya. Iya, benar Hemat, banget. hemat, cuma mental kalian terganggu gitu Iya. ya. Kalian wow. Aku Wow. bisa ngomongin kayak wow. Ini pertanyaan penting. Kita boleh bilang ini hak pribadi seseorang untuk memutuskan mau living together atau enggak. Tapi ini tuh soal kompromi, tanggung jawab, dan semua kalian bisa nggak sih nerima resikonya gitu. Benar sih, belum lagi kalau misalkan keluarga tahu. Betul. Belum tentu semua orang tua itu bisa nerima ya, bahkan bisa kena stigma sosial dari tetangga, teman, atau bahkan dari lingkungan Iya, kampus itu sendiri iya. tadi ya. Bisa kena sanksi sosial juga kan. Benar. Kalau misalnya
udah bocor nih kayak mereka belum nikah tapi udah tinggal bareng, itu kan berabe gitu ya. Iya, setuju banget. Dan menurut aku ya, living together ini tuh dari sisi perempuannya itu lebih dirugikan sih. Betul Karena kan banget. seringkali ada beban yang lebih besar ya dari sisi perempuan itu. Kayak baik dari segi reputasi, stigma, bahkan kayak dari fisiknya tuh menurut aku perempuan tuh lebih dirugikan sih di sini Iya. dibandingkan laki-laki. Walaupun ya Betul. mungkin dua-duanya juga sama ya. Sama, cuma yang lebih dirugikan tuh perempuan, Iya. karena yang terlihatnya perempuan gitu kan. Iya, Yang pasti selalu kalau- dicap jeleknya perempuan. Iya, kayak kalau gitu. misalkan living together terus ketahuan ini perempuan gak bener Iya, nih gitu nggak kan. ada yang bilang ini cowok nggak bener, nggak ada. Iya. Nah, banyak nih yang beranggapan kalau misalnya living together itu bisa menjadi jembatan kita buat menjadi dewasa. Tapi menurut aku itu tuh bukan bukan menjadi jembatan buat seseorang menjadi dewasa. Itu tuh malah justru bisa dibilang bukan dewasa karena dia nggak bisa mandiri, bener nggak sih? Nah, setuju banget sih, karena kalau misalkan kalian belum bisa komunikasi yang sehat ya, itu tuh bagi peran adil, tanggung jawab, dan finansial itu mungkin tinggal bareng itu justru malah ngebuka luka baru sih menurut aku. Apalagi tadi kan sempat yang kamu ceritain teman kuliah kamu sampai kena mental Mental banget, ya. mental breakdown banget. Itu pasti sembuhinnya juga nggak gampang dan nggak cepat, bener gak sih? Bener banget. Kayak yang pacaran normal-normal aja juga itu kalau misalnya mereka berantem sampai putus juga susah banget gitu kan buat ngobatinnya. Apalagi nih living together yang dimana 24/7 itu bareng-bareng. Setuju sih. Itu kayak Susah sih. bener Berat sih ya. ngebuka luka. Baru itu tuh Iya, bener luka ya. baru bener-bener kayak wow. Nah, jadi nih Sivitas, apakah living together itu salah atau benar? Jawabannya adalah nggak segampang itu ya. Betul. Karena pasti ini tuh bukan cuma soal tren, tapi ini juga soal keputusan besar yang kalian pilih dan butuh kesiapan emosional juga, bukan cuma sekedar cinta dan kosan yang murah gitu ya. Betul. Jangan mikirin murahnya doang gitu ya. Jangan mikirin mau hemat jangan. Bener Pikirkan banget. juga kesehatan kalian dan reputasi kalian gitu ya. Iya, Gitu. jangan sampai reputasi kalian hancur Hancur. cuman gara-gara living together itu Betul. tadi. So, Sivitas, kalau misalkan kamu punya cerita yang kayak gini lagi, baik kalian setuju ataupun gak setuju, kalian bisa langsung share aja ke Instagram kita di DM @podcastkampus atau Betul. Instagram aku @lunawardana. Dan aku @dara_salsabila. So Sivitas, thanks banget udah dengerin episode kita kali ini. Jadi buat kalian jangan lupa pantengin terus Spotify kita, YouTube kita buat Yeah. dengerin Kampus Unfiltered. So see you di next episode. Aku Dara, Aku Luna. pamit undur diri. Bye.